Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar terbaru mengenai dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ia mengatakan proses surat menyurat antara PSSI dan kedua pemain tersebut akan selesai pada pekan ini sebelum memasuki tahap resmi. Seperti diketahui, PSSI berencana mendatangkan dua pemain baru untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak keempat yang akan berlangsung Oktober mendatang. Terkait kabar terkini kedua calon pemain tersebut, Erick menyampaikan sudah ada titik terang. PSSI akan menyelesaikan proses surat menyurat dengan kedua pemain tersebut. Hal ini penting karena diperlukan persetujuan dari masing-masing orang tua sebagai syarat untuk membela Timnas Indonesia. Dalam pekan ini, surat menyurat antara kami dengan pemain sepertinya akan kami dapatkan, ujar Erick, dikutip dari kanal YouTube Bola Bung Binder, Rabu, 6 Agustus 2025. Kan mesti ada clearance dari orang tua dan pemain bahwa mereka kesini untuk merah putih. Lanjutnya, setelah proses tersebut, para pemain akan menjalani tahapan naturalisasi yang dimulai dengan wawancara bersama pihak pemerintah. Selanjutnya, PSSI akan mengirimkan berkas kedua pemain tersebut ke Kemenpora, yang kemudian diteruskan ke Kemenkumham. Berkas akan meminta persetujuan Presiden Prabowo Subianto, dan dibahas dalam rapat kerja serta paripurna DPR RI. Dari situ akan terjadi interview dari pihak pemerintah dengan mereka. Karena sudah ada surat, baru interview, tutur Erick. Baru kita kirimkan surat ke Pak Menpora, Pak Menpora ke Menkumham, Menkumham ke Bapak Presiden, Pak Presiden kirim ke DPR. Tambahnya, Erick juga menyinggung proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahwa berkasnya sudah dikirimkan ke DPR. Namun, saat ini DPR sedang dalam masa reses. Seperti yang kemarin Mauro, Bapak Presiden sudah kirim ke DPR. Cuma karena DPR sudah reses, jadi nanti kita akan mengusulkan bersama-sama dengan tambahan dua pemain lain. Pungkasnya, di sisi lain, ex-pemain Timnas Indonesia, Tom Haye, sempat dikaitkan dengan mantan klubnya lagi, NAC Breda, namun beberapa orang di dalam klub dikabarkan menolak. Masa depan gelandang berusia 30 tahun itu telah dipertanyakan di sepanjang bursa transfer musim panas ini, setelah kontraknya habis bersama Almere City. Haye memutuskan untuk meninggalkan Almere setelah mereka terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Sang gelandang Timnas Indonesia sempat mengklaim bahwa dirinya memiliki cukup banyak tawaran, termasuk dari beberapa klub Eredivisie, sebagaimana disampaikan dalam podcast The Highway. Namun, hingga bulan Agustus ini, Haye masih belum mendapatkan klub dan masih menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang menganggur hingga kini. Beberapa klub Eredivisie pun sempat dikaitkan dengannya, termasuk klub yang dibela Justin Hubner saat ini, Fortuna Sittard, belakangan. Sebagaimana diwartakan oleh media Belanda, Voetbal International, ex-gelandang Heerenveen itu dikaitkan dengan mantan klubnya, NAC Breda. Sang pemain disebut bersedia untuk bermain bagi NAC lagi, namun beberapa orang dari dalam klub dikabarkan menolaknya. Perekrutan Tom Haye tampak tidak mungkin. Nama mantan gelandang NAC itu sering dikaitkan dengan klub dan jauh lebih murah ketimbang pemain incaran Mats Ritz. Selagi sang pemain tampak membuka peluang untuk pernikahan keduanya, tulis Voetbal International. Namun, beberapa orang dari dalam klub menolak untuk bereuni. Pelatih Karel Hoefkens lebih memilih opsi yang lain ketimbang sang pemain Timnas Indonesia, yang berstatus bebas transfer dan tampaknya sedang dalam perjalanan ke klub lain. Tambah laporan tersebut, sebagai informasi, Tom pernah bermain untuk NAC Breda pada Januari 2020 hingga Januari 2022 lalu, dengan berhasil mencatatkan 69 penampilan di semua ajang. Dari semua penampilannya tersebut, Haye sukses menyumbangkan 8 gol dan juga 16 assist. Pada musim 2025 hingga 2026 ini, NAC Breda akan bermain di Eredivisie setelah berhasil menyelamatkan diri dari degradasi di akhir musim lalu. Mereka finish di peringkat ke-15 dengan catatan 33 poin, hanya satu tingkat di atas zona playoff degradasi, yang ditempati Willem II, klub Nathan Koyaon yang kini bermain di kasta kedua Liga Belanda.